yang jelas. Kalau kayak gini kan, nggak bisa kalau kayak gini TikTok, kan nggak boleh maknanya TikTok. Oh Nggak, gitu. ini bahasa Alasannya Padang. Tuhan kau TikTok. Tuhan takutu. Orang Padang Oh kayak gini gitu. bahasanya. Baik. Aku kasih dua pertanyaan aja ya. Saya di sini menghujat atau tidak? Ketika saya katakan bahwa Tuhan lu itu nggak punya otak, dia nggak punya tangan, nggak Oke, punya kaki, saya nggak jawab. punya otak. Iya, oke. Silakan jawab. Aku tanya, Bapa dan Roh Kudus punya otak nggak? Saya tanya Tuhan kok balik nanya ke aku tuh gimana coba Rifa? Karena kau mengatakan Tuhanku nggak punya otak, maka aku tanya balik, Tuhan Bapak kau dan Roh Kudus punya otak nggak? Berani nggak? Bisa jawab Mampus atau kan, enggak? blunder. blunder. Menghujat Loh, Roh Kudus. Allah Aku itu tanya roh. sekali lagi. Allah itu roh. Punya otak nggak Kristen Tuhan kau yang mengatakan Allah itu, yang roh itu? Ya Tuhan kau yang Allah roh itu punya otak nggak? Punya Nah, otak nggak? Kalau Punya otak kamu kan jelas bahwa Allah kalian tuh nggak punya, Tuhan kalian nggak punya Iya, otak gitu loh. Tuhan kau yang Bapak dan jadi Roh kau Kudus setuju punya nih? otak nggak? Oh, berarti sekarang kau katakan Memang Allah bahwa nggak butuh Tuhan lu- otak. Oh, Tuhan lu Allah nggak nggak punya butuh otak. otak. Yang butuh otak tuh makhluk. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, Bang Faruk yang disalahkannya. Emang anak-anak iblis orang-orang ini ya. Nggak sanggup dia menjawab. Kalau kau bilang telanjang depan umum, ada nggak kau buktinya? Kau yang lihat aku. Kok pandai dia jawab. Ini aku bilang. Mereka itu teman-teman, kalau kita bukakan aib agamanya, mereka itu nyerang kita dengan fitnah yang bombastis. Tapi nggak masalah sih, Nabi kita aja difitnahnya. Nabi kita aja dituduhnya menyukai Zainab binti Jahsy. Udah baru aku bongkarkan ayatnya kan, penjelasannya dalam kitab Al-Qurtubi. Apalagi aku, kalian kan tahu foto-foto, jangankan aku, sedangkan foto kawan seapologetnya aja dia buatkan video callnya kayak buka bajunya, apalagi aku udah banyak kali dah kayak gitu-gitu dah ya. Mereka edit foto-fotoku, mereka bukakan, padahal inilah aku bilang ya, mereka bilang apa sih, si Dominic bilang, Syiripat ketahuan PCS sama lakinya, lu diceraikan dia. Inilah betul-betul luar biasa ya. Bahkan teman-teman ya, masalah perceraian saya, tidak ada keluarga saya yang tahu apa masalahnya. Tiba-tiba ada pula Oten yang tahu katanya. Inilah aku bilang, iblislah yang menjadi bapakmu, kau pendusta. Saudara kita Kristen ini tidak bisa lagi memuliakan agamanya dengan cara membela imannya dengan dalil aib di agamanya itu, Bang Faruk. Aib semua isinya, ya kan? Perkara telanjang, Tuhannya yang ditelonjongi dan Tuhannya yang menelonjongi. Dituduhnya pula Nabi kita ditelonjongi. Nabi kita itu bukan ditelonjongi kayak Tuhannya. Nah, perkara hadis tadi Bang Faruk, kita juga jelaskan Bang. Dibilangnya sama si Oki tadi, lonceng itu iblis. Di hadis yang dimaksud itu seperti lonceng, bukan lonceng betulan, tungki. Emang tungkian kawan-kawan Oten ini teman-teman. Makanya saya tadi Itulah. tanya ini datanya teman-teman. Iya. Makanya kita menggunakan penjabaran nahu, ilmu nahu, perubahan harokat dari sebuah kata gitu loh. Nah, kata lonceng
Ya, ini hadis yang dibawa tadi kan. Itulah teman-teman Kristen ini. Kalaulah tadi kita diskusinya baik-baik, tidak ada tendensi untuk menghujat Nabi Muhammad SAW, memojokkan Nabi Muhammad SAW, atau memberikan orasi-orasi yang memojokkan Nabi Muhammad SAW, itu orasinya Abu Jahal. Kita bisa diskusi baik-baik gitu loh. Nah, di sini di dalam hadis ya, hadis 3950, di sini dia dalam bentuk isim, di mana isimnya itu bergaris dhammah. Kan gitu. Inilah lonceng tadi, al-jarasun. Ya, ini benda, ini mengatakan benda, ini lonceng. Nih. Bendanya ini, gitu loh. Nih. Rasulullah SAW bersabda, lonceng itu adalah seruling seton. Benda yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di sini benda lonceng itu, makanya di situ bentuknya bentuk isim al-jarasun. Sementara di dalam hadis yang dicocokologikan sama Oki, dia berubah, teman-teman. Nah, berubah mana dia tadi katanya ya, teman-teman ya. Jadi berharokat kasroh. Sebentar. Nah, ini berubah dia jadi al-jarosi. Ini berbicara tentang suara. Suaranya seperti itu. Contoh, kalau teman-teman pukul tiang listrik, tang, tang, kan suaranya seperti lonceng, tapi tiang listrik itu bukan lonceng. Jadi pemahaman awam sederhananya, hadis yang satu berbicara tentang bendanya, hadis yang satu lagi berbicara tentang bunyinya, suaranya seperti lonceng, bukan lonceng. Jadi itu. Iya, jadi kita melihat teman-teman, tapi Masya Allah ya, tema Bang Faru ini luar biasa loh. Ada, bahkan saya tuh cuma dikasih waktu 5 menit ya, 5 menit saya bisa menemukan 6 manfaat iblis dalam agama Kristen. Kita bahas tema ini Bang Faru, ini keren banget loh Bang. Ini aku nggak fitnah ya, kalian kalau sempat aku memfitnah, maka aku akan bertanggung jawab di yaumil hisab. Coba kalian baca ayatnya betul-betul. Uni, Pertama dia Uni. Saya ada panggilan pula ini, mau rungkat saya ini Uni. Oh, ya oke Bang, lengkap aja Bang. Tapi temanya bagus Bang, nanti aku bahas terus ini. Iblis Ya, nanti berjasa kita buat bahas keren nanti. banget nih. Ada Ya. panggilan dari Siap Bang, siap Bang. ya. Apa Bang, kita putuskan ininya. Oke, makasih banyak Uninya. Sama-sama Bang, sehat selalu Masya Allah. Lanjut. Bukan sama Uni. Oke Nggak. teman-teman, sampai di sini dulu. Gimana Uni? Ya Uni, Siap. kita Kita- putus saja. Uni boleh. Ya putus, kita putus aja Bang. Oke, Ya. Assalamualaikum Bang. Nah, jadi gini teman-teman ya, orang-orang kawan-kawan kita yang berdebat dengan kita tuh nggak ngerti bahasa Indonesia. Mereka nggak ngerti apa bedanya tuduhan dengan analogi, ya. Pertanyaan, analogi, tuduhan atau fitnah itu mereka nggak bisa bedakan. Bang Faru itu bertanya, ada nggak larangan mentusbol dubur mamamu, kata Bang Faru. Bisa jadi ya, ini baru adalah praduga nih, dugaan tuduhan bisa nih kan. Pertanyaan pertanyaan yang berupa framingan gitu. Bisa jadi kau nggak mau mentusbol dubur mamamu karena bokongnya berkurap, atau kau takut kau patuh sama undang-undang dasar, kata Bang Faru kan gitu. Nah, tunjukkan dalilnya, datanya di kitab kau dilarang mentusbol bokong dubur mamamu. Itu kan pertanyaan, bukan fitnah, kecuali bunyinya gini, kau mentusbol dubur mamamu, baru itu fitnah. Tapi si Dominic mengatakan si Rifa ini nggak tahu malu lagi karena udah telanjang. Lah, setahu aku yang telanjang depan umum tuh Tuhannya kan. Terkejutlah aku, makanya aku balas begini. Kubahaslah Tuhan yang ditelanjangi. Kau bersyukur kau Dominic, kataku. Kalian Kristen bersyukurlah aku tidak hadir waktu Tuhan kalian disalib. Karena kalau sempat aku hadir waktu Tuhan kau disalib, pasti ku kocok burungnya. Itu pasti itu. Ya jujur aja aku bilang. Ya apalagi kalau aku tahu dia Tuhan gitu loh. Ini aku cuman menambahkan pandanganku. Kalian harusnya bersyukur bahwa aku tidak hadir waktu Tuhan kalian disalib. Dibilang dia Nabi Muhammad telanjang. Nabi Muhammad itu tersingkap aurat beliau, dan sejak itu tidak pernah lagi beliau itu tersingkap auratnya. Dibilang Nabi Muhammad telanjang. Perasaan aku yang menyuruh nabi-nabinya telanjang itu Tuhannya. Coba kalian baca di Yesaya pasal ke-20 nomor 3. Yesaya bahkan diperintahkan Tuhan 3 tahun telanjang. Aneh si Tungki tadi, dia bawa-bawa telanjang padahal Tuhannya pernah menelonjongi orang, bahkan menelonjongi diri sendiri. Ya kan? Manfaat iblis bagi agama Kristen itu jelas dalilnya ada. Si Oki tidak membantah. Salah satu manfaat iblis bagi Tuhannya adalah menguji Tuhannya. Tuh, ya,
Manfaat iblis dalam kekristenan itu menguji ketuhanannya Yesus. Kedua, membantu penyalipan, Lukas pasal 22 nomor 3, menyelamatkan umat Kristen karena umat Kristen ketika mereka mati, tubuhnya diberikan kepada si iblis supaya rohnya selamat. Sama-sama jadi juru selamat, iblis sama Yesus. Kemudian menjadi alat Tuhan untuk menipu nabi-nabi Israel, menginginkan kematian Yesus yang diberkahi Bapa dan menyelamatkan pendosa-pendosa Kristen yang suka bermaksiat ini, ya. Kata dia, Rifa, kau telonjong depan umum. Gue minta bukti, dia nggak bisa tunjukkan, ya. Paling yang ditunjukkannya foto-foto editan aku itu. Makanya aku tanya, Dominik, jujur kau, aku telonjong depan umum itu fitnah atau fakta? Jadi surah Al-Hijr, Dominik, itu fitnah atau fakta? Jadi surah Al-Hijr yang bongoknya lagi, Oten ini percaya pula. Kenapa? Memang Oten tuh suka kali dikibulin gitu loh. Si Nandar dikatakan pernah kerja di SPBU, percaya Oten. Aku dikatakan bunting kemarin. Aku masih ingat kali loh, Oten ini memfitnah aku bunting. Anak Ustadz Wafi katanya. Makanya ketawa aja aku sama Oten. Nabi kita aja difitnahnya, apalagi aku. Nggak masalah kalau buat aku. Cuman karena si Oki tadi sok-sok baiknya mengatakan, marilah diskusi yang baik, jangan kita lari dari substansi. Tapi kawannya dibilang dia, kawannya dibela dia, Bang Faruk yang disalahkannya. Inilah aku bilang ya, seburuk-buruknya orang Islam tuh sebaik-baiknya Oten. Oki itu kan termasuk yang tidak terlalu parah itu, kayak si Dominik ini kan. Si Dominik ini memang agak parah dia, karena dia nggak punya ilmu. Si Oki ini memang belajar tentang agamanya walaupun sering blunder. Tapi sebaik-baiknya si Oki memang seburuk-buruknya orang Islam. Udah jelas kawannya yang memfitnah aku, tetap dia nggak sentil kawannya. Makanya aku bilang, sebenarnya kau tuh Dominik sedang dinasehatin si Oki, aku bilang kan. Memang si Dominik itu sedang dinasehatin sama si Oki, karena dari tadi yang nangis, kau bawa mamaku baru katanya. Dia yang nangis gitu loh. Nah kalau aku santai lah. Aku jangankan dipitnah PCS telanjang bulat, sedangkan aku dikatakan hamil tanpa suami aja pernah itu. Kalau aku mah santai. Kalau diri kita difitnah, kita ndak masalah. Yang ndak kita izinkan difitnah itu adalah agama kita. Apa yang berkaitan dengan agama kita, kita harus luruskan, ya. Nggak perlu kita kayak Oten sibuk klarifikasi, ya. Si Agatha klarifikasi, Elia Miron sana klarifikasi, kayak gitulah kelakuan Oten nih, ya. Gimana Rifa? Gimana? Tadi kau kalah kau sama si Oki. Gimana tuh? Agamamu Kristen atau Islam? Oh Kristen dong. Ngapain aku beragama? Ya nggak mungkin lah Kristen mengatakan Islam itu menang. Ini lama Jang. Inilah kadang-kadang dia Kristen, kau kalah Rifa. Enggak, diskusi. Ya. Kita tuh kan bicara diskusi. Iya, dengan yang menilai Kita bukan bicara Kristen, diskusi. Secara diskusi yang kau kalah. Iya. Oke. Kapasitas kau menilai diskusi apa? Sebentar, Metodologi apa yang kau saya pakai? tidak jadi hakim atas dirimu ya. Kau kan bikin judul nih. Aku tidak menjadi Yesus. hakim, tapi kau kalah Ripa katanya. Memang anak-anak Tuhan ini memang galak. Aku menilai cara diskusimu. Iya, aku juga menilai kalau kau ini suka sama laki-laki, ya. Aku nilai kau suka laki-laki kau, ya. Coba buka kameramu, Dominik. Kan suka sama laki-laki kan? Lah aku menilai, kau kan pun menilai juga. Aku menilai kau. Santai kau. Ya, aku santai. Oke. Nah, sekarang kau kan bikin judul begini. Saya respon dulu ya. Yesus Tuhan terkutuk. Maksudnya terkutuk itu apa? Harus berani dong, yang jelas. Tulisannya harus yang jelas. Kalau kayak gini kan nggak bisa TikTok, nggak boleh TikTok. Oh nggak, gitu. ini bahasa Alasannya Padang. TikTok. Tuhan kau Tuhan takutu. Orang Padang kayak gini gitu. bahasanya. Baik. Aku kasih 2 pertanyaan aja ya. Saya di sini menghujat atau tidak? Ketika saya katakan bahwa Tuhan lu itu nggak punya otak, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya otak. Iya. Oke. Silakan jawab. Aku tanya, Bapa dan Roh Kudus punya otak nggak? Saya tanya Tuhan kok balik nanya ke aku tuh gimana coba Rifa? Karena kau mengatakan Tuhanku nggak punya otak, maka aku tanya balik, Tuhan Bapak kau dan Roh Kudus punya otak nggak? Berani nggak? Bisa jawab atau enggak? Blunder. Menghujat Halo. Roh Kudus. Allah itu Aku tanya roh. sekali lagi. Allah itu roh. Punya otak nggak Kristen Tuhan kau yang Allah itu, yang roh itu? Ya Tuhan kau yang roh itu punya otak nggak? Punya otak nggak? Kalau Punya otak kamu kan jelas bahwa Allah kalian tuh nggak punya, Tuhan kalian nggak punya otak gitu loh. Tuhan kau yang Bapak dan jadi Roh kau Kudus setuju punya nih? otak nggak? Oh, berarti sekarang kau katakan Memang Allah bahwa nggak butuh Tuhan lu- otak. Tuhan lu Allah nggak nggak punya butuh otak. Yang butuh otak tuh makhluk. Kenapa otak itu gitu. gunanya untuk berpikir? Kok Tuhan berpikir? Ya Allah. Oke, sekarang saya tanya, batu itu Teman-teman, makhluk atau bukan? Kok Batu, mana? jangan Belum dulu, batu itu- selesai. Kok batu lari? itu
batu itu Belum makhluk atau selesai bukan? dong. Dom jangan panik. Belum selesai tentang otak tadi. Enggak panik. Iya kalau gitu Saya tanya tenang, dulu, tenang. batu itu makhluk atau bukan? Belum selesai yang tadi adikku. Jawab dulu, batu itu ada otak atau enggak? Enggak toh. Saya belum Batu itu selesai. makhluk atau bukan? Batu tidak punya otak karena dia bukan makhluk yang membutuhkan otak karena dia nggak berpikir. Iya. La ilaha illallah. Oke. Terus kok bisa siapa? batu tuh menghapus dosa tuh gimana ceritanya, Rifa? Mana coba tunjukin buka hadisnya kalau batu yang mampu susah. Kalau kau ingat katanya kau kalau S2, kau bisa S2, S2 tapi bisa kok nggak nggak gantian? nyampe. Ya bisa nggak gantian ngobrolnya? Silakan, Aku nggak mau silakan. Oke. Kalau kau punya dalil dalam hadisku yang mengatakan batu Hajar Aswad mampu menghapus dosa, aku telanjang bulat depan umum untuk kau. Serius untuk bapak maupun aku mau. Nggak usah kau telanjang bulat. Kau sudah pernah telanjang Iya. kok di VCS kemarin Kan? yang viral itu. Ya oke sama siapa aku percaya sama Viral kau? itu. Berarti sama kau. Viral Inilah itu. aku bilang nggak apa-apa kalau aku yang Iya covid dong. karena memang Tuhan kalian aja kalian katakan telanjang nggak apa-apa udahlah sekarang aku tanya sama kau Ya, kau tinggal kalau bisa kau klarifikasi. tunjukkan Oh, itu bukan hadisnya aku, gitu loh. ngapain Itu bukan ngapain aku dulu, gunanya apa aku gitu. klarifikasi Kristen mana percaya dengan kebenaran sekarang aku tanya sama kau Ada Tuhan kebenaran di Bapa dalam, sama di dalam kalian? Ada kebenaran ini dalam kalian? belum selesai jangan Gini, tantrum, kau jangan sama panik. kayak loading, hanya Dulu, bermain retorika kata-kata, nggak bagus. Kau bilang kan Tuhanku nggak punya Tidak otak ada karena Tuhan satupun kau orang butuh otak muslim yang tahu surah Maryam ayat yang pertama. Kau bisa artinya? lari lagi tadi kau lari Nggak ke bisa, ke saudara-saudara. telanjang sekarang Karena lari mereka lari cuma ke bisa Maryam. membaca tetapi tidak Saya mengerti tanya, apa yang coba dilakukannya. tanya, jawab. Tuhan Bapa dan Roh Nggak Kudus bisa punya jawab, otak nggak? malah nanya-nanya ke kita. Nggak Kalau nggak bisa bahas jawab. Yesus, enggak. Kalau nggak bahas Yesus, kalian tuh nggak tertarik. orang. Tuhan Roh Kudus dan Bapa punya otak nggak, Dek? Nggak bisa Allah itu jawab. roh, Allah itu roh. Punya otak, Nggak bisa punya jawab. otak, punya otak Kau nggak? nanya otak apa? Kau nanya otak apa? Organ kan? Tuhan kau punya otak nggak yang Bapa dan Roh? Oh jadi kau Cari sama-samakan di- Tuhanmu. Loh, Kau sama-samakan kau Tuhanmu samakan dengan sama Tuhan Tuhanku. kami. Tuhanku tidak membutuhkan otak karena otak itu gunanya untuk Ya, berpikir. memang karena Tuhanku memang nggak perlu nggak punya berpikir otak, karena Tuhanku kok. maha mengetahui. Ya Tapi nggak bener apa-apa, kan? Tuhanku nggak butuh otak. Iya, Iya, karena nggak punya Tuhan otak, Bapak kan? punya. Tuhan Bapak punya. Dia nggak punya kan? Dia punya hikmah. Tuhan Bapak punya. Firman Ya Tuhan itu Bapak adalah punya. wisdom. Yang kutanya otak bukan hikmat. Yang kutanya otak bukan hikmat. Firman Hikmat itu sama otak beda. wisdom. Dengar, dengar, kan? Yang kutanya otak bukan hikmat. Tuhan Bapak dan Roh Kudus punya otak atau enggak? Jawab aja lah, Uni Rifa. Ini bikin malu marga sirait kau deh. Saya tanya sekali lagi. Apakah Kau Tuhan ju- Roh Kudus dan Tuhan jangan Bapa cuma punya bertanya otak? dong, harus berani ditanya gitu loh. Nggak mampu. Kau kan sudah bertanya. Iya, Kau bilang nggak Tuhanku ada nggak punya satupun otak. Aku kalian jawab apologet Tuhanku Islam tidak yang butuh otak. mampu. Gitu loh. Inilah mereka ini kayak kalian tuh kayak takut kali ngelawan aku. Santai. Jawab Berani nggak saja, lawan cukup aku? menjawab. Aku Cukup sudah menjawab. Loh, Oke. kok kau boleh ngatur? Oh, tadi kau nggak berani ditanya. Jangan, kau tinggal di. Nggak kau berani tinggal jawab, ditanya balik. Apakah Tuhan Iya, lu nggak itu punya otak nggak atau berani enggak? ditanya balik. Iya, kau nggak berani ditanya balik. Jujur dulu, jujur. Nggak berani. Nggak berani begini. dia guys, ya nggak berani jawab karena dia memang Loh, budek juga. aku berani. Dia jawab. Dia Kau jawab berani lah. nggak? Kau berani Ada nggak? atau enggak? Saya jawab. Ada atau enggak? Allah tidak membutuhkan otak karena Allah bukan makhluk sehingga dia butuh otak. Nggak butuh. Iya. Ketawa lucu. Lucu kan? Ya Udah. pantas, ya pantas aja di pondok pesantren itu banyak yang begitu, yang cabul, yang, Inilah yang kan, memang- kibul. Itu fakta, memang Rifa. sudah itu berita nasional. Sudah panik teman-teman. Mereka ini Itu sudah berita panik. nasional. Oh, Saya tanya sekali menyanggah lagi. itu kah? Kau Roh menyanggah Kudus kan? punya otak nggak? Ya, Itu Roh Kudus punya berita otak nggak? nasional bukan? Itu berita nasional Kita bukan? bahas Tuhan punya otak atau enggak, Dek? Kita lihat dari Kalau buahnya, Tuhan Dek. Ya, oke. Tuhan Bapak punya otak nggak, Dek? Tuhan Bapa yang kau maksud siapa? Allah Bapa kah? Oh, udah lain lagi bapak kau ya. Bapak nggak mungkin bapak kau jadi Tuhan. Aku Bapaknya tanya, Yesus aku lah, perjelas bapaknya supaya Yesus. jelas. Bapak Yesus berarti Tuhan sumber Bapa ya, dan sang Tuhan sumber Roh ya. Kudus itu punya sang sumber otak jelas nggak, dikatakan Dek? di dalam Alkitab Ya, dikatakan oke. Allah itu roh. Sang sumber punya otak nggak? Sang sumber punya Allah otak. itu roh. Allah itu roh. Punya otak. Punya otak. Menurut kau roh Nggak itu punya mampu otak jawab. nggak? Nggak punya otak, Tuhan kau. Ketawa kau kan, Tuhan kau nggak punya otak. Berarti sama kayak Jibril ya. Jibril kan nggak punya otak Jibril ya. Wah, Tuhan Bapaknya disamakan dengan malaikat Jibril, Masya Allah. Bukan, yang bilang Roh Kudus itu Tuhan Jibril kan Bapaknya kalian. disamakan dengan malaikat, Masya Allah. Yang bilang Roh Kudus Jibril itu kan kalian, bukan kami. Tuhan Gimana sih? Bapaknya disamakan nama malaikat kita, Masya Allah. Kok gitu sih? Jadi betul. Santai lah kau Rifa. Jangan Berarti Tuhan- kejang-kejang. berarti Tuhan- Kok birahi ya, kau berarti melihat Tuhan Bapak nggak aku? punya- Jangan kali birahi kali lah. Kok Santai aja birahi? kau.
kegeeran kayak ganteng Santai, kali enggak Kak. muka kau tuh kayak Tenang cinta Rifa, dubur deh. aku bukan kayak ustadz-ustadz kalian yang suka Iya, cabul-cabul. oke. Tuhan Tenang Bapak aja. udah ketahuan nggak punya otak ya. Tuhan Bapak udah kau ketawakan tadi Tuhan Bapak Yesus nggak punya otak. Sekarang Orang Tuhan aku Roh Kudus nanya, punya otak nggak? dia malah nanya balik. Dek, Kalian tuh berani Tuhan ditanya Roh gak Kudus sih? punya otak nggak? Kalian tuh berani ditanya Berani. gak Aku sih? udah jawab. Oh, Allah ya tidak sudah. membutuhkan Kau otak cukup mengatakan karena begini otak loh. itu untuk makhluk. Ya, Dulos, Tuhan kami nggak punya otak. Gitu loh. Apa susahnya? Iya, Tuhanku nggak butuh otak. Aku udah Bukan jawab nggak butuh, berkali-kali. punya Nah, atau enggak? loh, memang nggak butuh. Ngapain dia punya otak? Dia nggak punya tengkorak kepala kayak kalian ini yang bisa tuh. pecah. Makanya kiai-kiai kayak gitu. Ya kalau Roh Kudus punya Yalah, otak. nggak apa-apa lah. Roh Kudus, Nggak apa-apa lah jangan ya. turun. Roh Kudus punya Udah otak. jelas. Roh Kudus punya otak nggak? Udah Roh jelas Kudus, ya Roh teman-teman Kudus ya nggak ada bahwa otak juga. Rifa sendiri yang Makanya mengatakan, si Dulos mengatakan Tuhan Bapak dan Tuhan Anak, sendiri. Tuhan Roh Kudus sama Tuhan Bapak nggak punya otak, makanya banyak pencabulan di gereja kata si Dulos. Di kita dia menuduh Tuhan kita punya otak karena mereka biasa menuhankan Tuhan yang punya otak tapi gagal aja kerjaannya. Tuhannya aja punya otak tapi nggak cerdas-cerdas Tuhannya, coba gagal kerjaannya coba. Sementara Allah itu nggak butuh otak karena Allah nggak perlu berpikir. Allah memiliki segala pengetahuan. Ngapain Tuhan berpikir kayak Tuhan kau? Tuhan yang punya otak itu Tuhan yang berpikir kira-kira gimana ya, kira-kira gimana. Ah, ini Tuhan geblek, ini Tuhan geblek. Nah lucunya Tuhan kau yang satu punya otak, ya, yang dua nggak punya otak. Tuhan nggak punya otak. Berarti menurut kau kalau Tuhan kau dua nggak punya otak, berarti pencobolan di gereja itu gara-gara Tuhan kau lah berarti. Kenapa setiap Kristen itu menyerang agama kita, selalu menelanjangi agamanya ya? Dia bilang gini, Tuhan kita nggak punya otak. Lah, ngapain Allah butuh otak? Allah memiliki segala pengetahuan. Kenapa Allah harus memiliki otak? Karena Allah nggak perlu berpikir kan? Ngapain gitu loh? Karena otak itu untuk makhluk yang berpikir dan juga punya insting ya kan? Ya kan? Nah, pertanyaanku, Tuhan kau kan satu yang punya otak, yang dua punya otak nggak? Ini ngeri kali ini kalau dua Tuhan nggak punya otak nih, Mak. Lalu dia bilang, oh berarti Tuhan kau nggak punya otak, maka Tuhan kau agama orang Islam kiai-kiainya mencabuli. Nah, berarti Tuhan kau yang dua nggak punya otak, makanya banyak pencobolan di gereja. Kan gitu. Jadi pertanyaan gini lah dulu kawan-kawan Kristen. Makanya jangan terbiasa menyembah Tuhan berkelamin dan berbiji. Sehingga apapun pada diri manusia kau samakan dengan Tuhan. Nanti kutanya pula, Tuhan kau berdaki nggak? Karena Tuhan kau itu punya kulit, punya keringat, punya pori-pori. Jadi ketika kau bertanya kepada saya tentang Tuhan saya, jangan pertanyaannya sama seperti kau bertanyakan Tuhan kau yang berbiji deh. Aneh. Ya Allah nggak butuh otak lah. Lalu kalau Allah dikatakan nggak punya otak, berarti Allah kurang ajar. Oh tidak, karena Allah bukan Tuhan yang berpikir. Tuhan kalian udah nggak punya otak, tapi cobalah gagal kerjaannya coba. Ngapain punya Tuhan punya otak tapi tahu-tahu kelakuannya kayak gitu? Pesunda menciumnya diam dia. Ternyata Tuhannya cuma satu yang punya otak, yang dua nggak punya otak Tuhannya. Dihinanya Tuhannya. Itulah aku bilang ya, hati-hati loh kalian loh. Hati-hati kalian, Tuhan kalian yang konon katanya punya otak itu jangan sempat telanjang depan aku, serius jangan. Kocok. Ya aku jujur ya sempat, tapi jangan dajal, nggak berani aku. Sempat Tuhan kalian datang depan gue perkodok dia, nggak kasih ampun dia. Itu ya, aku cuman birahinya sama foto Tuhan kalian aja, sama lain aku nggak selera. Jujur ya, selera aku udah tinggi, Tuhan selera aku sekarang. Nggak lagi aku birahi sama kalian-kalian ini, apalagi Oten. Aku kalaupun kalian bilang birahi, iya aku masih punya birahi, tapi sama Tuhan kalian, serius. Nggak ada aku sama yang lain. Nggak gampangnya aku birahi sama laki-laki. Kalian bilang, banyak kawanku ganteng-ganteng. Aku gini-gini, ini aku milih-milih juga aku. Calon laki aja aku pilih-pilih, apalagi Tuhan. Iya, jujur aja aku bilang, inilah kalian. Ketika kalian mencoba menyerang dengan menghujat agama kami, itu semuanya ada di kitab kalian. Ya, levelku udah bukan manusia lagi, levelku birahiku sama Tuhan. Apa nggak birahi aku dia mampu merubah air jadi anggur? Pengen banget adik bang, mabuk kita bang, berdua bang. Coba abang Uruba dan Otoba jadi anggur bang, menyelam kita di dalam lautan anggur bang, berdua aja kita bang ya, berdua nggak usah pakai baju bang, kita berdua bang. Berdua kita bang, gak usah kita bang kemana-mana bang. Tumbuhkan insang dalam sini ku bang, biar aku di dalam toba berdua dengan kau bang.
Bang, kataku, bang, abang kan Tuhan bang, abang Tuhan sini bang, adik pengen bersandar di dada abang, bang. Udah nggak level aku sama manusia kok. Levelku udah tinggi, Tuhan oten. Bang, sini bang, kataku. Abang, kataku kan, abang, adik rela bang dikulum, adik rela bang dikekop sama abang bang. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.